Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Fatahillah Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila yang kami hormati, dan kepada teman-teman semua yang kami banggakan. Di sini kami dari kelompok 6 akan mengajukan judul proposal dengan materi yaitu pembentukan karakter bangsa berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dan di sini kami dari kelompok 6 yang itu beranggotakan saya sendiri, Rizka Jutasari, ada Wuri Maulidiah, Hanif Al-Fahri, Oktavia Putri, Azizatul Mardiah, Elsa Okvianti, M. Agis Mubarok, dan Rayhana Prota Ayun. Judul usulan proposal yaitu penyimpangan karakter gen alpha di era globalisasi. Yang pertama ada isu A. Westernisasi perilaku gen alpha, B. Standarisasi TikTok atau hal-hal yang viral. Kemudian ditemukan beberapa kasus yaitu penggunaan kata anjay dan sejenisnya, merosotnya etika anak zaman sekarang, normalisasi umpatan kasar, kemudian lumrahnya pemberian acungan jari tengah, dan normalisasi pacaran di bawah umur. Selanjutnya adalah latar belakang masalah. Di era globalisasi saat ini, baik sengaja maupun tidak sengaja, banyak terjadi penurunan akhlak, budi pekerti, serta hilangnya nilai lokal dan nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, bersosialisasi maupun bermedia sosial. Akibatnya, karakter asli bangsa Indonesia mengalami kemunduran karena terjadinya pengikisan nilai-nilai Pancasila di masyarakat, terutama generasi muda. Sedangkan Pancasila merupakan sumber dari segala sumber atau regulasi yang harus dimanfaatkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hadirnya globalisasi membuat pertukaran budaya semakin pesat dan nilai Pancasila menjadi kabur. Dengan demikian, nilai Pancasila harus diimplementasikan dan diterapkan dalam kehidupan maupun aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, subjek dan objek penelitian. Yang pertama, penelitian kami akan membahas mengenai penyimpangan karakter generasi alfa di era globalisasi. Dan yang kedua, penyimpangan karakter generasi alfa saat ini banyak ditemukan di media massa dan di masyarakat maupun di sekolah. Yang ketiga, sasaran dari penelitian ini adalah generasi alfa kelahiran 2013 sampai saat ini, yaitu 2024. Rumusan masalah, pesatnya perkembangan teknologi akan dengan mudah membuat masuknya pengaruh asing yang tidak sesuai dengan identitas nasional bangsa Indonesia dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Banyak kalangan pelajar yang terpengaruhi oleh budaya asing sehingga memiliki kepribadian yang tidak mencerminkan akhlak yang baik. Kesopanan kepada orang yang lebih tua juga seringkali diabaikan. Tak hanya itu, rasa tanggung jawab dan nilai kejujuran di kalangan pelajar saat ini sudah mulai menipis, bahkan seringkali diabaikan. Maraknya kenakalan yang dilakukan oleh pelajar seperti mencontek, bolos, tawuran, bullying, dan kenakalan yang lain menjadi bukti penurunan moral di kalangan pelajar. Masyarakat khususnya para pelajar diharapkan untuk tidak lupa terhadap yang terkandung nilai-nilai Pancasila dengan alasan pada dasarnya Pancasila selalu siap menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui penyimpangan karakter generasi alpha yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila di era globalisasi. Yang kedua, untuk mengetahui dampak globalisasi terhadap pembentukan karakter generasi alpha. Yang terakhir, untuk mengetahui peran-peran nilai Pancasila dalam pembentukan karakter generasi alpha di era globalisasi. Kajian teori. Pancasila sebagai way of life atau pandangan hidup, ini mengandung arti bahwasanya Pancasila sebagai nilai luhur dan sekaligus sebagai jiwa bangsa. Sehingga, dengan artian lain, Pancasila ini dijadikan sebagai pedoman karakter dan moral bangsa Indonesia. Karakter yang dimiliki suatu bangsa sangat menentukan eksistensi dan keberadaannya. Sebab menjadi bangsa yang diakui dan berkarakter merupakan keinginan semua bangsa. Membangun keberadaban bangsa yang berkarakter ialah condition sine qua non bagi bangsa Indonesia.
Pendidikan karakter yang termuat pada Pancasila mempunyai andil besar dalam membentuk kepribadian dan karakter siswa di Indonesia dalam menghalau degradasi moral. Perluasan atau perbaikan cara hidup dan karakter negara harus diakui dalam siklus pembelajaran yang tidak membebaskan siswa dari iklim sosial, cara hidup, dan moral bangsa negara yaitu Pancasila. Ada 5 nilai karakter utama yang bersumber dari Pancasila yang menjadi prioritas pengembangan gerakan PPK, yaitu penguatan pendidikan karakter, yaitu religius, nasionalisme, integritas, kemandirian, dan kegotong royongan. Setiap nilai tidak tetap tunggal, tetapi berinteraksi satu sama lain yang tumbuh secara progresif dan membentuk keseluruhan individu. Kemdikbud tahun 2017 dalam Ismail tahun 2020. Viral, seorang murid SD bicara kotor ke guru hingga tendang pintu kelas. Viral di media sosial video seorang murid SD mengeluarkan kata-kata kotor kepada gurunya hingga menendang pintu kelas di 50 kota, Sumatera Barat. Video berdurasi 34 detik seorang murid sekolah dasar, SD, berkata-kata kotor kepada gurunya. Tidak hanya itu, anak SD tersebut juga terlihat mengejar, memukul dan menendang pintu sekolah sambil membentak sang guru sekolah. Menurut informasi, murid SD yang viral di media sosial tersebut diketahui di Akabiluru, Kabupaten 50 Kota. Kepala Dinas Pendidikan 50 Kota, Afri Effendi mengatakan, peristiwa tersebut baru ini terjadi, Senin 7 Juli 2023 pagi. Saya mengetahui kejadian tersebut dari media sosial yang viral dan saat ini saya